Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, anak-anakku, ketemu lagi dengan Ustadz di pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kali ini kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa pada Allah. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, anak-anak sekalian, sebelum ke materi, Ustadz ingin menyampaikan sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya barang siapa yang mengajak ke arah kebaikan, maka ia memperolehi pahala sebagaimana pahala-pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun, dan dari pahala-pahala mereka yang mencontohinya. Sedangkan barang siapa yang mengajak keburukan, maka ia memperoleh dosa sebagaimana dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka yang mencontohnya itu. Baik, jadi kenapa Ustadz mengutipkan hadis ini? Karena hadis ini ternyata bisa kita masukkan sesuai dengan pidato. Karena salah satu tujuan dari pidato itu adalah membujuk. Salah satu dari tujuan pidato persuasif adalah membujuk, mengajak agar mengikuti apa yang dikehendaki oleh orator. Jadi dikehendaki oleh orang yang berpidato. Lah, kalau kalian nanti bisa berpidato persuasif, maka ajaklah orang-orang yang mendengar pidato itu ke arah kebaikan. Karena kalau kita mengajak ke arah kebaikan, arah taat pada Allah, maka kita akan dapat pahalanya. Sedangkan kalau kita dalam pidato itu ternyata mengajak keburukan, kejahatan, maka kita juga dapat bagian dosa dari apa yang kita sampaikan. Maka pada kesempatan ini Ustadz mengajak kalian, ketika nanti kalian berpidato, menguasai pidato, maka berpidatolah untuk mengajak kebaikan, mengajak pada ketakwaan. Baik, anak sekalian, langsung saja kita bicara tentang pidato persuasif. Nah, berbicara tentang pidato persuasif, Ustadz yakin kalian sudah paham pidato itu apa. Pidato adalah kemampuan berbicara di hadapan khalayak umum. Jadi kemampuan seseorang berbicara di hadapan orang banyak, di muka umum. Nah, persuasif itu apa? Mengajak, membujuk. Kalau kita rangkai, jadi pidato persuasif itu artinya apa? Artinya adalah jenis pidato yang disampaikan tujuannya mempengaruhi pendengarnya sehingga tertarik apa yang akan disampaikannya itu. Nah, contoh pidato dalam persuasif ini bisa saja pidato kemerdekaan yang mengobarkan semangat kemerdekaan. Baik, itu tentang pengertian pidato. Kemudian kita bicara lagi tentang struktur teks pidato persuasif. Sama halnya dengan pidato-pidato yang lain, bahwa struktur pidato persuasif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua isi, sedangkan yang ketiga adalah penutup. Untuk pembukaan dalam pidato persuasif, yang pertama adalah salam pembuka. Jadi salam pembuka itu apa? Ya, sebagai awalan untuk menyapa, menyalam. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, maka salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebagai seorang muslim itu ada kewajiban untuk mendoakan keselamatan dan keberkahan. Kemudian kalau ternyata kita menyampaikan pidato itu dalam acara yang kok di sana ada non muslim, maka ada baiknya, kalau non muslimnya mayoritas, ada baiknya kita tidak menggunakan Assalamualaikum, bisa menggunakan salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena ajaran dari agama kita bahwa salam kita tidak boleh mendoakan kepada non muslim, karena doanya tidak akan sampai. Yang kedua, setelah salam pembuka adalah salam sambutan penghormatan, atau bahasa lainnya adalah sapaan penghormatan. Jadi setelah salam
itu ada sapaan penghormatan. Lah contohnya sapaan penghormatan seperti apa? Nanti Ustaz sampaikan. Jadi dalam sapaan penghormatan ini itu ada aturannya. Yang disapa lebih dahulu adalah orang yang jabatannya paling tinggi. Kemudian di bawahnya sampai yang terendah. Jadi contohnya adalah misalkan dalam satu forum itu ada kepala sekolah, ada ibu guru, ada ibu wali murid, dan ada teman-teman kalian, maka yang harus kalian sapa lebih dahulu adalah kepala sekolah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid yang hadir. Yang saya banggakan teman-teman siswa-siswi SMPT Az-Zahra. Oke, itu ya untuk yang kedua. Yang selanjutnya adalah ungkapan syukur. Jadi di bagian pembuka itu ada 3 ya. Yang pertama tadi adalah salam pembuka, yang kedua sapaan penghormat, yang ketiga ini ungkapan syukur. Ungkapan syukur itu berarti kita menyampaikan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah biasanya orang menggunakan kata pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini. Itu biasanya orang menggunakan itu, dan boleh kalimatnya berbeda. Yang penting adalah mengungkapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bagian yang kedua itu adalah, kalau tadi pertama isi, yang pertama adalah pembuka, yang kedua adalah isi. Isi dalam pidato itu berisi maksud dan tujuan kita berpidato, rencana, sasaran, serta tindakan dan langkah-langkah yang harus dilakukan seperti dalam mencapai target. Jadi isi pidato ini adalah inti dari sebuah pidato. Jadi misalkan kita mau menyampaikan pidato tentang apa? Tentang kebersihan, maka targetnya apa? Agar orang itu menjaga kebersihan di lingkungan, maka kita perlu menyampaikan langkah-langkahnya seperti itu. Itu berkenaan dengan isi. Yang selanjutnya adalah bagian yang ketiga. Yang ketiga adalah penutup. Nah, di bagian penutup ini ada 3 hal yang harus ada. Yang pertama adalah simpulan. Simpulan itu menyimpulkan pidato kita. Intinya kita simpulkan, inti dari isi tadi, isi pidato tadi kita simpulkan dalam di bagian penutup. Kemudian di bagian kedua adalah permohonan maaf. Jadi biasanya kita dalam pidato itu pasti ada salah kata, salah ucap, mungkin ada yang merasa tersinggung, maka ada baiknya kita di bagian penutup itu memohon maaf kepada pendengar. Kemudian di bagian terakhir adalah salam penutup, sama dengan di awal tadi. Kalau di awal tadi ada salam pembuka, ada salam penutup, salamnya juga sama. Assalamualaikum, bisa juga salam sejahtera, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, dan sebagainya. Baik, itu anak-anak tentang struktur pidato seperti itu. Ada yang mau, yang insya Allah ini mudah karena kalian sudah biasa berpidato. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah ciri kebahasaan pidato. Nah, ciri kebahasaan pidato teks persuasif itu yang pertama adalah biasanya menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif itu yang bagaimana? Kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau kegiatan atau aktivitas tertentu secara aktif. Biasanya predikatnya itu diawali dengan awalan me dan ber. Seperti itu. Contohnya ini ya, ada contoh adalah orang-orang di kampung kami memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah diakui oleh kampung-kampung lain yang ada di daerah kami. Ini ada kata memiliki. Jadi predikatnya adalah memiliki. Orang-orang di kampung kami berarti
subjek. Oke, itu ya tentang kalimat aktif. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri yang kedua adalah menggunakan kata emotif. Kata emotif itu apa? Kata emotif merupakan sekumpulan kata atau kosakata yang berhubungan dengan perasaan. Penggunaan kata emotif dalam pidato tujuannya untuk agar bisa membuat para pendengar itu tersentuh, tergerak hatinya. Jadi ini contohnya bisa kalian pahami itu ya. Misalkan ini ada satu paragraf pidato, nanti yang bagian bawahnya itu sebagai kata emotif. Kita sangat prihatin dengan kerusakan lingkungan yang terjadi di mana-mana. Dalam suatu seperti ini, kita tidak perlu mempersoalkan siapa yang bersalah dan siapa yang harus bertanggung jawab. Persoalan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, marilah kita mulai peduli terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan dari diri sendiri saat ini juga. Mulai dari diri sendiri saat ini juga. Tuh, ini juga kita bisa harus menjaga kebersihan, kesehatan itu ya, karena juga kondisi kita saat ini sedang pandemik corona yang makin hari di kabupaten kita kasusnya makin bertambah. Kita berdoa semoga segera hilang corona di Kabupaten Sragen. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan di kebahasaan yang ketiga. Kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata tugas. Kata tugas merupakan salah satu jenis kelompok kata yang terdiri dari kata depan, kata sambung, kata sandang, dan juga kata seru. Nah, bicara tentang kata depan, ini sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas 7 atau kelas 8 ya. Jadi mungkin Ustadz hanya mengulang saja bahwa kata depan itu ada di, ke, dari penulisannya itu dipisah, di dalam, ke dalam atau keluar, dari dapur dan sebagainya. Penulisannya dipisah. Kemudian kata sambung atau kata penghubung atau kata hubung itu bisa dan, bisa karena, bisa sehingga. Ada banyak jenis kata sambung dan silahkan nanti kalian buka bukunya, kalian pelajari lagi tentang kata sambung ini. Yang selanjutnya kata sandang. Lah, kata sandang ini juga mungkin di pembelajaran tentang dongeng itu mesti cerita dongeng itu pasti ada kata sandang, karena kata sandang itu biasanya ada di dalam dongeng-dongeng itu. Kata sandang itu apa contohnya? Ada si singa, ada sang surya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kata seru. Kata seru itu yang bagaimana? Kata seru itu yang menggambarkan perasaan. Bisa wah, asik, hore, astagfirullah, masya Allah, seperti itu. Contoh kata seru. Baik, itu tentang kata tugas. Jadi kata tugas bisa kalian juga lihat. Ini contohnya ini ya. Marilah kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetiaan kawan sosial itu bisa terus tumbuh dan berkembang di tengah tantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Nah, ini ada kalimat yang panjang yang di dalamnya itu ada kata dan, itu berarti kata sambung. Kemudian ada itu ya. Kemudian ada apalagi di, itu kata depan. Oke, Ustadz lanjutkan di ciri kebahasaan yang keempat. Ciri kebahasaan yang keempat adalah bahwa dalam teks pidato persuasif itu menggunakan kata khusus bidang ilmu tertentu. Kata khusus atau istilah merupakan sebuah kosakata yang sangat sering digunakan di dalam bidang keilmuan tertentu, sehingga penggunaannya akan sangat terbatas. Jadi kata khusus bidang tertentu, jadi kata-kata yang
ya khusus untuk istilah-istilah tertentu itu. Nah, misalkan di sini Ustadz ambil sebuah contoh, salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini adalah merebaknya penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau Telegram di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, ini adalah istilah khusus media sosial. Ada apa media sosial itu? Ada Facebook, ada Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, seperti itu. Dan masih ada media sosial yang lain. Ada WeChat dan sebagainya, ada yang lain. Jadi ini adalah kata-kata khusus di bidang tertentu. Kalau di sini di bidang media sosial. Oke, selanjutnya adalah ciri kebahasaan yang kelima dan ini yang terakhir ya. Ya, yang terakhir adalah sinonim. Sinonim, Ustadz yakin kalian sudah paham. Sinonim kalau Ustadz tanya, sinonim itu apa? Kalian pasti jawabnya persamaan kata. Ya. Kalau kalian jawab itu salah. Yang benar adalah persamaan makna kata. Itu ya, persamaan makna kata. Jadi dalam pidato persuasif itu kadang menggunakan sinonim. Penggunaan sinonim ini akan membuat bahasa dalam pidato persuasif itu lebih berkesan, variatif, menarik, dan tidak membosankan. Sebagai contoh ini Ustaz ambilkan sebuah kalimat ya. Sikap egois dan individualistis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Ini ada kata egois, ada kata individualistis. Jadi egois itu apa? Mementingkan diri sendiri. Individualistis itu apa? Sama, mementingkan dirinya sendiri. Berarti ini sinonim. Jadi itu. Jadi ini anak-anakku sekalian, jadi materi pidato persuasif ini yang tentang struktur dan ciri kebahasaannya sudah Ustadz sampaikan. Nanti kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan langsung melalui WA gitu ya, melalui WA atau melalui chat nanti di Jagaratu. Oke, itu saja dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.